Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Knalpot, selamat datang kembali di podcastnya BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali ya. Nih, khususnya buat kamu yang ingin memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan dengan sangat-sangat optimal. Banyak dari kita yang masih bingung soal alur pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, tenang saja Sobat. Karena hari ini kita akan bakal mengupas tuntas soal-soal ini dengan setuntas-tuntasnya. Bersama saya, Fedi Ramadana, dan kali ini kita kedatangan, saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya, Baginda Maulana. Halo King, apa kabar hari ini? Halo Fedri, alhamdulillah baik. Lo gimana? Ah, Alhamdulillah juga baik. Senang sekali bisa ngobrol kembali ya King. Langsung aja ya, eh, banyak yang penasaran nih King. Gimana sih sebenarnya alur layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan? Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, langkah pertama kalau kita sakit dan ingin pakai BPJS Kesehatan, kita harus ke FKTP dulu. Apa itu FKTP? Atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Iya, betul sekali Fed. Jadi FKTP itu adalah layanan kesehatan pertama yang jadi rujukan awal peserta BPJS Kesehatan. Contohnya ada seperti puskesmas, klinik pratama, dokter keluarga yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Oke. Jadi, peserta harus ke FKTP dulu ya? Emang nggak bisa langsung ke rumah sakit, King? Kalau berdasarkan alurnya sih, kalau seandainya kita pakai BPJS Kesehatan, bukan seandainya, kalau kita pakai BPJS Kesehatan, nah itu salah satu prinsip utama dari BPJS yaitu sistem rujukan berjenjang. Di FKTP, peserta itu akan diperiksa dulu, Fed. Kalau keluhannya bisa ditangani di situ, peserta nggak perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan lain seperti FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Nah, tapi kalau kondisinya memerlukan penanganan lebih lanjut, baru akan diberikan surat rujukan ke FKRTL atau ke rumah sakit. Oh, gitu ya. Nah, surat rujukan ini eh, dikasih nggak King, sama FKTP-nya? Maksudnya gimana ya? Nggak, kan kita nih sebelum pergi ke dirujuk ke rumah sakit, apakah ada surat rujukan dari FKTP? Ya pastinya dong, surat rujukan itu akan diberikan sesuai dengan indikasi medisnya ya. Jadi bukan berdasarkan permintaan dari peserta. Jadi kalau misalnya nanti pesertanya bilang, aku mau ini dong dirujuk ke poli gigi di rumah sakit A. Itu nggak bisa ya, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus berdasarkan indikasi medis yang diperoleh dari dokter yang berada di FKTP. Oh, nah gitu sobat Ngapot. Surat rujukan ini penting banget ya, jangan sampai lupa. Ya, betul sekali. Saya juga ingin menambahkan ya, bahwa penting untuk memastikan FKTP yang terdaftar sesuai dengan domisili peserta. Nah, kalau peserta ingin mengubah FKTP itu bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Caranya gampang, itu tinggal buka saja aplikasi Mobile JKN-nya, nanti pada info peserta nanti bisa langsung diubah itu FKTP tempat peserta terdaftar. Jadi bisa disesuaikan dengan domisili pesertanya. Prosesnya mudah dan cepat kok, pastinya nggak ribet. Hmm. Jadi kalau kita pindah rumah atau merasa layanan FKTP yang dahulu nicknya kurang cocok buat kita, itu bisa diganti ya? Iya, bisa diganti. Tapi ada syaratnya ya. Minimal itu 3 bulan sekali kita baru bisa mengubah FKTP tempat kita terdaftar. Jadi itu nggak bisa ya sering-sering kayak hari ini aku mau berobat ke klinik ini, besoknya aku mau berobat ke puskesmas itu nggak bisa ya. Ada aturannya. Nah, kadang banyak yang gitu tuh, King. Bulan ini dia di sini, minggu besoknya dia mau pindah lagi karena katanya, wah dokternya kurang memuaskan.
Hmm, Ya, kita lanjut. Ngomong-ngomong nih King ya, soal layanan di FKTP, apa saja jenis pelayanan yang sebenarnya bisa langsung diselesaikan di FKTP tanpa perlu dirujuk? ini tuh pertanyaan yang bagus banget karena terkadang ada peserta yang kayak dia itu melakukan self diagnosis gitu. Dia mengdiagnosis dirinya sendiri dan dia merasa bahwa dirinya harus dirujuk. Aku harus dirujuk ke rumah sakit. Padahal BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas di fasilitas tingkat pertama sehingga banyak kasus-kasus kesehatan yang sudah bisa diselesaikan di FKTP tanpa harus dirujuk ke rumah sakit. Banyak jenis layanan yang bisa ditangani langsung. Misalnya pemeriksaan kesehatan dasar ya. Contohnya seperti demam, batuk, pilek. Itu biasanya baru demam, batuk, pilek mikirnya, oh kayaknya aku kena COVID deh, ini aku harus dirujuk ke rumah sakit, aku harus segera rawat inap. Ya, Iya. itu terkadang hal-hal yang seperti itu malah menambah parah ya. Jadi kayak berasumsi bahwa dia sakit parah, padahal sebenarnya cuman demam, batuk, pilek biasa. Percayakan kondisi kesehatan kamu dari indikasi medis yang diberikan oleh dokter di FKTP tadi. Karena dokter pasti lebih tahu tentang apa yang terjadi dengan kamu. Betul. Selanjutnya ada pemeriksaan seperti hipertensi, diabetes mellitus yang tidak komplikasi, hingga layanan KB, imunisasi, dan pemeriksaan kehamilan. Nah, pemeriksaan kehamilan itu sudah bisa di FKTP, seperti melakukan apa namanya itu ya kalau misalnya mau ngecek bayi di dalam perut ibu USG. USG ya, Ya. ya udah bisa sekarang di FKTP, di puskesmas gitu, di klinik itu udah bisa sekarang. Bahkan ada juga layanan tindakan medis sederhana seperti jahitan luka kecil atau perawatan luka. Jadi, peserta BPJS tidak perlu khawatir karena sebagian besar keluhan kesehatan umum sudah bisa diatasi di FKTP tanpa harus dirujuk ke rumah sakit. Wah, ternyata cukup lengkap ya King ya. Jadi FKTP ini memang sangat penting untuk layanan kesehatan awal kita. Nah, kalau sudah dapat surat rujukan, langkah selanjutnya nih apa lagi nih? Nah, selanjutnya jika sudah dapat pegangan surat rujukan, peserta bisa langsung mendatangi rumah sakit rujukan yang tertera di surat tersebut. Di rumah sakit, peserta tinggal tunjukkan surat rujukan dan kartu BPJS Kesehatan. Sebenarnya nggak perlu juga sih pakai kartu ya, kita udah nggak cetak kartu lagi. Betul, Cukup betul. bawa KTP atau KK itu sudah bisa. Dan juga untuk surat rujukan itu sebenarnya sudah masuk ke dalam Mobile JKN. Jadi nanti kalau misalnya peserta ingin melakukan rujukan ke rumah sakit, cukup mendaftarkan dirinya melalui antrian online. Online ya. Nah, surat rujukannya sudah terinput di dalam antrian online-nya. Jadi nanti pesertanya tinggal ambil nomor antrean di aplikasi Mobile JKN-nya aja. Jadi kita nggak perlu datang ke rumah sakit lagi King untuk buat ambil nomor antrian. Oh, nggak perlu dong ngapain kita ngabisin waktu dari pagi buta kita ngantri ngambil nomor. Ini udah zamannya apa ya, era globalisasi Global udah makin berkembang, sekarang udah makin mudah, udah digitalisasi digitalisasi semuanya. ya. Jadi kita harusnya memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan. Nah, Oke. nantinya pihak rumah sakit akan membantu proses administrasi selanjutnya. Oke. Proses ini biasanya lama nggak sih King? Banyak yang khawatir harus antri lama lagi kayak ambil nomor antrian biasa di manual gitu kan. Nah, itu tergantung lagi sama kapasitas dari rumah sakit yang dirujuk oleh pasien itu ya, dan jenis layanan yang dibutuhkan. Seperti tadi yang aku bilang ini, jadi kalau misalnya nggak mau ngantri lama-lama ya ambil aja antrian pakai antrian online di Mobile JKN. Jadi peserta cukup datang 30 menit sebelum antriannya. Jadi Jadi nomor antriannya bisa diambil dari rumah kan? bisa dong, bisa diambil dari rumah, bisa diambil dari pasar, bisa diambil dari mall, dari mana aja bisa. Yang Lagi penting ada ya, kuota internetnya ya. mm-mm. Lagi ngopi di rumah kan, wah kopinya masih belum habis, tahu ada jadwal kontrol gitu kan. Ih, bisa banget. Daripada Tinggal bungkus kopinya mending buka mobil JKN ambil antrian online-nya. iya, abisin dulu kopinya, baru kita datang ke rumah sakitnya. Oh ya, saya juga pernah dengar tentang Antrol itu, King. Tadi udah dijelaskan ya. Eh, Misalnya gini, King.
Kalau Kalau apa yuk? gini lah, soalnya misalnya saya udah ambil antrian online, Mm-mm. namun pihak rumah sakit tetap me- melakukan proses antrian Secara sesuai manual. manual gitu. Ya, secara manual ya. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, jika di fasilitas kesehatannya itu masih menerapkan sistem manual, itu kita bisa duluan loh. Intinya kita bukan motong ya. Kan kita juga udah ambil nomor antrian gitu kan. Orang juga udah ambil nomor antrian, tapi kita itu lebih diprioritaskan. Oh Karena kita jatuhnya kan juga udah ngambil nomor antrian nih iya. di sini. Kita misalnya dapat nomor antrian nomor satu, ya udah kita datang aja, kita bilang kita udah ambil nomor antrian kok. Kan sesuai aturannya kan mulai diberlakukannya antrian online, jadi kita lebih diprioritaskan. Oke. Wah, ini sangat keren ya kira proses teknologi digitalisasi di era modern ini. Jadi teknologi juga bisa membantu layanan jadi lebih efisien. Sobat Ngelapot, jangan lupa manfaatkan fitur yang ada di mobile JKN tersebut. Bagaimana kalau kondisinya darurat, King? Apakah harus ke FKTP dulu juga? Nah, ini pengecualian ya, kalau kondisinya darurat, peserta bisa langsung ke UGD rumah sakit tanpa perlu surat rujukan. Ya, masa iya ini udah nafasnya udah tinggal setengah nih, dia harus ngambil dulu surat rujukan ke FKTP. Ya, kita meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi kan. Makanya kita boleh langsung aja datang ke UGD di rumah sakit. Itu penting banget buat diketahui ya, Sobat Ngelapot. Jadi nggak perlu panik ya kalau kondisinya darurat. Langsung cus ke UGD terdekat saja. Tapi bagaimana peserta bisa memastikan layanan darurat ini tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan, King? Nah, yang penting peserta itu menunjukkan keaktifan JKN-nya melalui nik di KTP atau KK-nya. Nanti ditunjukkan ke bagian administrasinya untuk mengecek aktifannya saat pendaftaran di UGD. Nah, kalau peserta belum sempat membayar iuran atau masalah teknis, layanan darurat akan tetap diberikan. Namun, segera lengkapi kewajiban setelahnya agar tidak ada hambatan. Oh, oke oke. Terakhir, mungkin eh, King bisa kasih tips buat Sobat Ngelapot agar lebih mudah dalam menggunakan BPJS Kesehatan. Oke, yang pertama, pastikan kamu tahu FKTP yang terdaftar di JKN kamu. Kamu terdaftarnya di FKTP yang mana? Jangan sampai salah ya. Yang kedua, selalu bawa KTP. KTP, KK, atau foto KTP-nya di HP itu penting banget kemanapun. Atau kamu kalau hafal bisa juga sih. Cukup untuk membuktikan keaktifan JKN kamu. Yang ketiga, jaga kesehatan agar nggak perlu sering-sering berobat. Kata orang, kesehatan itu mahal. Tapi menurut aku sih kesehatan itu murah, kesehatan itu gampang. Yang mahal apa? Oke. Sakit. Sakit yang mahal ya, karena harus berobat. Keempat, manfaatkan fitur antrian online di aplikasi mobile JKN untuk menghemat waktu. Yang kelima, jika ada kendala, jangan ragu untuk menghubungi call center BPJS Kesehatan di 165. Dan yang paling penting, pastikan iuran BPJS-nya selalu dibayar tepat waktu agar layanan kesehatan kamu tidak terhambat. Nah, gitu Sobat Ngelapot. Jangan lupa bayar iuran agar tidak nunggak-nunggak dia. Nah, tips yang sangat membantu ya, King ya. Terima kasih banyak Baginda kita, King Maulana, Sobat Kelapot. Mungkin itu pembahasan kita tentang alur pelayanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan. Semoga bermanfaat dan nggak bingung lagi ya. Terima kasih sudah mendengar podcast kami. Jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu info penting ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan salam inisiatif. See ya!